Minggu lalu saya sudah menjelaskan aspek-aspek keterampilan berbahasa, yaitu ada 4. Yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Minggu lalu saya juga telah menjelaskan keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca memperoleh pesan yang hendak disampaikan. Kemampuan membaca adalah kemampuan orang dalam memahami isi bacaan yang diukur dengan tes yang disediakan. Dan kemampuan membaca teknis adalah kemampuan dalam mengekspresikan bacaan supaya enak didengar dan diukur dengan merekam teks yang disediakan. Nah, keterampilan membaca ada 2. Yang pertama, keterampilan membaca permulaan dan keterampilan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara itu, membaca lanjutan yaitu kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Penekanan bacaan lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan. Bahkan ada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Sikap-sikap kritis yaitu meliputi kemampuan pembaca untuk yang pertama menginterpretasi, yang kedua menganalisis secara kritis, yang ketiga mengorganisasi secara kritis, yang keempat menilai secara kritis, dan yang kelima menerapkan konsep secara kritis. Adapun manfaat membaca yang pertama memperbanyak pembendaharaan kata bagi si pembaca. Banyaknya kosakata yang dikuasai mengasah kemampuan intelektual si pembaca. Lalu kita lanjut ke keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Menulis juga adalah cara untuk berkomunikasi secara tulis yang efektif. Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis sehingga mudah ditangkap oleh pembaca. Keterampilan menulis juga melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide yang orisinal dan menarik. Keterampilan menulis juga ada 2, yaitu keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjutan. Keterampilan menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan, yaitu melatih kelenturan gerak tangan, menirukan gambar atau bunyi, membedakan lambang huruf atau bunyi, lalu menulis tegak bersambung, dan yang terakhir yaitu menulis indah. Sementara itu, menulis lanjutan fungsi utama adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung dalam kegiatan berkomunikasi tulis kita, nyampe pesan atau menulis menyampaikan pesan atau ide, gagasan, pikiran, kehendak, perasaan melalui sistem lambang kepada si penerima pesan atau si pembaca. Adapun tujuan menulis dimasuk ke dalam 7 kategori. Yang pertama yaitu sebagai penugasan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan dan tidak melakukan aktivitas menulisnya atas kehendak sendiri, melainkan atas tugas dari pihak lain. Kedua yaitu tujuan autoristik, berkaitan dengan keinginan penulis untuk menyenangkan, menolong, menghargai perasaan atau para pembaca dengan karyanya itu. Yang ketiga, tujuan persuasif. Tujuan tulisan ini untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan, ide, pikiran atau konsep yang diutarakan si penulis. Yang keempat, tujuan informatif. Tulisan ini tujuannya itu untuk memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca tentang sesuatu sehingga pembaca memperoleh pengetahuan atas informasi yang diterimanya. Yang kelima yaitu tujuan penyertaan diri atau perkenalan si penulis kepada pembacanya. Yang keenam yaitu tujuan kreatif. Nah, ini berkaitan erat dengan pernyataan diri, namun lebih menonjolkan keinginan kreatif si penulisnya. Yang ketujuh, tujuan memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh si penulis.
Nah, di sini si penulis berusaha menjelaskan, menjernihkan, atau menjelajahi, atau juga meneliti pikiran gagasan sendiri agar dapat dipahami dan diterima oleh si pembaca. Selanjutnya yaitu manfaat menulis. Yang pertama yaitu mengenali kemampuan dan potensi diri. Yang kedua, mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi. Yang keempat, dapat mengkomunikasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkannya secara tersurat. Yang kelima yaitu membiasakan diri berpikir secara kritis. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.